sore ini saya Diki selaku host dan pastinya saya pun juga tidak sendirian pada sore hari ini karena saya ditemani oleh pembicara dan juga moderator kita pada sore hari ini nih. Namun saya mau perkenalkan terlebih dahulu moderator di mana beliau ini memimpin acara yang bertajuk Bahaya Penyakit Penyerta pada Pasien COVID-19. Nah, kepada Dejandra Resnaya atau biasa dipanggil Dery, selaku moderator saya persilakan untuk memimpin kegiatan kita pada sore hari ini. Silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penonton semuanya, teman-teman semuanya. Apa kabar? Saya harap semuanya sehat selalu ya. Salam sejahtera untuk kita semua pokoknya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk diberikan waktu dan kesempatan sebagai moderator pada webinar dengan topik bahaya penyakit penyerta untuk pasien COVID-19. Nah, sebelum saya membahas langsung dan nanti akan memperkenalkan siapa sih narasumbernya, mau mengingatkan sedikit bahwa sekarang di Indonesia itu kemarin mungkin tahu terhitung tanggal 9 Juli itu angka kasus COVID barunya, angka kenaikan COVID terbarunya itu mencapai 2.600 dan ini harusnya menjadi kekhawatiran kita semua, tidak hanya tenaga kesehatan tapi juga masyarakat, karena kita lihat ini adalah sebuah rekor angka kenaikan yang paling tinggi. Jadi para penonton harusnya teman-teman semuanya harus lebih khawatir karena di Indonesia ini, maksudnya Indonesia di negara Asia Tenggara itu udah sebagai negara nomor 1 dengan angka COVID paling tinggi dan juga angka kematian yang paling tinggi di Asia Tenggara, dan di Asia itu termasuk salah satu tinggi juga. Gitu sudah berkali-kali menekankan ini, dan nyambung dengan topik kita hari ini bahwa penyakit penyerta pada COVID-19 atau yang biasa disebut komorbid, dari gugus tugas juga kemarin sempat mengatakan bahwa, dan lagi-lagi berkali-kali sudah ditekankan bahwa biasanya di Indonesia angka kematian yang tinggi di Indonesia ini diakibatkan oleh komorbid atau penyakit penyerta. Itu apa? Itu adalah penyakit yang sudah dimiliki oleh mungkin pasien-pasien COVID-19 yang kemudian akan memperparah kondisi pasien COVID-19 itu sendiri. Jadi cocok dengan topik kita hari ini dan akan kita bahas langsung. Mungkin udah sedikit penasaran nih ya, dari tadi bahasnya, oh ini seru nih, ini udah tahu nih kasusnya seperti ini, tapi jelasnya seperti apa nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, nanti akan di pembelajaran di mana beliau merupakan dokter spesialis gizi dan ahli di bidang anti-aging. Dan beliau ini adalah kontributor protokol klinis dan panduan penyusunan menu untuk pasien PDP, ODP, pasien COVID-19, dan juga tenaga kesehatan. Ya, narasumber kita hari ini yaitu Dr. Maya Suryajaya, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik, dan FAA MFM. Namun sebelum kita sapa Dr. Maya, saya akan membacakan sedikit dari CV atau kurikulum vitae beliau. Dr. Maya itu lulus dokter di Jerman tahun 1987 dan jadi doktor mengambil doktoral program itu di Freie Universität Berlin di Jerman tahun 1989 dan menyelesaikan spesialis gizi di Universitas Indonesia tahun 2006 dan saat ini itu masuk dalam fellowship di anti-aging, metabolic and functional medicine di USA tahun 2018, mendapatkan fellowship atau keahlian sub dari anti-aging. Dan saat ini juga bekerja di Medical Director Gracia Pratisya Specialist Clinic Bayaran Baru di Jakarta sejak 2009. Nah, tentunya dengan CV yang ini tentunya sangat banyak ya, tidak bisa saya bacakan satu-satu. Kita menyapa dulu Dr. Maya. Selamat sore Dr. Maya. Selamat sore Dery. Masih sehat? Iya, apa kabar Dok? Baik. Iya, sehat Dok. Ya, Kalau bersyukur. sehat, bisa nemenin dokter dan jadi moderator saat ini ya Dok. Iya, dokter juga sehat ya. Oke, Dr. Maya, untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa menyampaikan materi yang akan disampaikan dan mudah-mudahan teman-teman semuanya menyaksikan, mendapat pencerahan dan juga makin jelas
kenapa sih penyakit penyerta pada COVID-19 ini bisa memperparah kondisinya. Untuk waktu yang tepat, saya Terima persilahkan. kasih atas introduksinya. Saya akan mencoba share screen-nya. Host-nya masih disabled ya. Untuk host, tolong aku mau share screen. Tulisannya Oke, yang share screen. Tulisannya masih host disabled. Oke, bentar. Ya, untuk hostnya bisa diminta bantuan untuk Dr. Maya. Bukan, sudah masuk kah? Apakah sudah ada slide-nya? Belum dok, izin. Karena tadi tulisannya host-nya masih disabled untuk saya share screen. Boleh dicoba kembali dok, sudah dijadikan co-host. Aku Sudah coba bisa, kembali, tulisannya masih host disabled ya. Coba mungkin sekali lagi dok. Oke. Masuk enggak? Enggak masuk ya? Izin masuk dok. Maka itu, tulisannya host-nya masih disabled. Oke, mohon maaf sebentar atas kesalahan teknis saat ini sebentar. Oke, sudah bisa masuk dok. Ini dari saya ya. atau dari host? Ini dari dokter ya. Ini dari Dr. Maya dok. Tunggu, aku nggak lihat slide-nya. Bentar ya, nggak lihat saya. Bisa itu dok digeser ini. Nah ini dari dokter tapi sudah masuk sih dok. Tapi saya tidak melihat adanya screen di sini. Bentar ya, bentar. Oke. Bentar. Iya. Oke ya, sebelumnya saya mohon maaf dulu atas kesalahan teknis yang terjadi saat ini untuk memasang slide dari Dr. Maya. Sambil menunggu, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit, membantu bahwa penyakit komorbid atau penyakit penyerta untuk pasien COVID-19 itu yang biasanya disebut penyakit komorbid itu seperti apa? Intinya adalah penyakit-penyakit yang menyulitkan pasien COVID-19, yaitu biasanya yang paling sering adalah gula darah, diabetes, ataupun hipertensi gitu. Oke, Dr. Maya sudah hadir kembali. Ya, gimana dok? Bisa dok? Oke. Ya, sambil kita tunggu dulu ya, teman-teman ya. Harap sedikit bersabar. Katanya bersabar itu ujian ya, begitu. Oke, kita sudah bisa untuk share screen. Karena kalau misalkan nanti Dr. Maya hanya bicara saja, mungkin teman-teman juga jadi tidak terbayang. Apakah sudah terlihat? Sudah dok, sekarang sudah. Itu aman ya. Nah ini dia. Ya aman dok. Introduksinya, Siti akan saya skip ya. Ya. Kemudian ini kira-kira agenda kita untuk hari ini. Tadi sudah ada di introduksi bahwa pandemi COVID-19 itu sedang ada di antara kita semua sekarang ya. Juga dengan pasien dengan penyakit penyerta atau komorbid yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut apa sih yang namanya penyakit penyerta, kok menyertai apa ini ya komorbid. Kemudian tentang air kelapa muda sendiri, bagaimana kandungan gizinya, bagaimana manfaatnya, penelitiannya apa, dosisnya berapa, dan apakah itu aman atau jangan-jangan air kelapa muda juga ada efek sampingnya. Oke.
Sekarang pandemi COVID, ya, kita ini sudah menghadapi pandemi COVID-19 dinyatakan oleh WHO sejak 11 Maret, jadi cukup lama. April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan sudah kita hidup di masa pandemi. Nah, sering orang-orang tuh bingung, kapan sih kita sebut SARS-CoV-2 atau COVID-19, apa sih namanya? Jadi sebetulnya nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Dia disebut nomor 2 karena tingkat kematiannya di Indonesia relatively tinggi, adalah 8,9%, ya lebih tinggi daripada di Wuhan. Nah, sekarang kita akan menjelaskan apa sih yang disebut yang menyerta, aku beserta. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang memang sudah ada lebih dahulu dan biasanya bersifat kronis. Penyakit ini penyakit yang nggak langsung datang seperti penyakit infeksi yang cepat tinggi dan cepat teratasi, tetapi ini lambat laun. Penyakit yang pelan-pelan ngikut terus, ya, dia akan ngintil terus di mana kita berada. Nah, penyakitnya itu antara lain diabetes, tekanan darah tinggi, itu 3 dari anak kulit. Hati-hati ya, tidak mengikuti user, ya. Nanti ada caranya, nanti kalau yang mau ditanya jawab, mau diajarin bisa, ya. Jadi nggak cuma ngikutin puser, terus pusernya dicari, ada di mana itu lingkar pinggangnya, ya. Kemudian kadar kolesterol HDL-nya adalah di bawah 50, kadar trigliseridanya lebih besar dari 150 mg per desiliter, kemudian tekanan darahnya itu consistently tinggi. Jadi consistently 140/90, bukan sekali-sekali, atau bukan kalau lagi terima surat dari pacar atau apa, baru dia tinggi gitu, enggak, tapi konsisten. Kemudian kadar gula darah puasanya juga di atas 100 mg per desiliter. Kalau 3 dari 5 ini dapat, berarti Anda sudah terkena sindrom metabolik. Oke. Penyakit ini nggak nular. Tadi saya bilang penyakit ini kronis, bukan penyakit akut yang cepat naik, panas tinggi, menggigil. Enggak, makanya dia tidak menular. Tetapi walaupun dia tidak menular untuk orang lain, dia menjadikan penderitanya menjadi mudah terinfeksi terhadap tadi nama penyakitnya COVID-19. Kita lihat ya, ini yang di Wuhan yang pertama-tama terkena dampaknya adalah bahwa dari pasien yang di admission, yang masuk, itu 20-51% mempunyai satu atau komorbid. Yang paling sering ada 2, diabetes persen ada diabetes dan 8% sudah mempunyai penyakit kardiovaskular. Oke. Nah, sebetulnya kenapa sih kondisi-kondisi komorbid ini apa sebetulnya? Jadi kalau kita tahu bahwa penyakit ini basicnya adalah penyakit dengan low grade chronic systemic inflammation. Jadi dia ada peradangan di badan yang bersifat low grade. Jadi peradangannya bukan yang meradang gitu, jadi merah, panas, demam, nyeri, bengkak, enggak seperti itu. Tapi ini tidak nampak. Jadi namanya adalah silent inflammation.
Inflammation ini sampai menjadi stroke atau sampai menjadi heart infarct membutuhkan waktu puluhan tahun. Ya, jadi ini lama. Tetapi dengan adanya si silent inflammation ini, respons imun tubuh kita terhadap infeksi menjadi terganggu. Kita akan reaksinya beda. Dan dia akan mempercepat respons pro-inflamasi. Respons peradangannya akan lebih kuat. Ya. Jadi ketika virusnya masuk, dia cepat banget reaksinya. Dia menjadi hyperinflammation, istilahnya sensi. Kalau di kalangan, dia sensi banget gitu. Dan itu akan mendatangkan badai, namanya badai sitokin, badai-badai inflamasi. Itulah yang sering sekali mengakibatkan perlunya kita memberikan pasien dengan ventilator, masuk ke ICU, ventilator, dan dapat berujung pada kematian. Ya, nah sekarang bagaimana kalau orang itu menjadi tua? Kita dengar bahwa orang tua hati-hati loh, oma opa jangan kemana-mana, di rumah aja, cucu-cucu harus jauh. Ya bahkan ada pasien saya yang cucunya di karantina, nggak boleh datang ke saya untuk kontrol karena tinggal serumah sama opanya. Jadi terus kenapa? Kenapa kalau orang tua kok kita mesti jaga? Karena pada orang yang sudah tua itu sensitivitas imunnya sudah lebih rentan, sehingga lebih mudah terkena kronik inflamasi. Nah, kalau tua dan ada inflamasi, jargonnya katanya adalah inflammaging. Jadi inflamasi pada aging. Ya, dan dengan inflammaging ini fungsi-fungsi metaboliknya juga akan menjadi turun. Ya, makanya harus kita jaga. Pada orang tua ini jangankan COVID, infeksi yang lain lah, misalnya demam berdarah atau apalah cikungunya, tifus ya yang sering menjadi bingung kita karena mirip-mirip dengan COVID, gejalanya bisa-bisa itu juga kita harus jaga karena imunitasnya itu memang sudah tidak sebagus pada orang muda. Ini lagi ya presentasi kematiannya ini. Ini di sini angka kematiannya dikatakan sangat tinggi, 48,1% pasien dengan penyakit bawaan. Tapi sebetulnya banyak studi lain yang mengatakan bahwa angka kematiannya mencapai 80%. Ya, sangat tinggi ya untuk dengan penyakit bawaan. Nah, sekarang kita mau tahu virus itu kan tadi udah tahu COVID-19 penyebabnya adalah virus. Nah, kita mau tahu gimana sih cara virus kok bisa nemplok gitu, bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Rupanya sel tubuh kita itu mempunyai reseptor. Jadi kayak kunci sama anak kunci, bagaimana seperti itu. Sel tubuh kita di membran ada yang punya namanya reseptor. Reseptornya itu namanya ACE2. Ya, si ACE2 ini reseptornya ini banyak di paru-paru. Karena itu orang COVID suka sesek. Banyak di jantung, mereka ada infeksi jantung. Kemudian ada di ginjal, ada di saluran pernafasan. Dan untuk orang-orang yang sudah dengan komorbid, itu ekspresi dari ACE2-nya ini, ngikatnya itu lebih kencang, lebih cepat dan lebih kencang untuk cari. Jadi kunci-kuncinya itu akan ketemu dengan slot-slot lubang pintunya. Karena itu dia menjadi lebih cepat penyebarannya. Seperti itu ya, kalau orang-orang dengan penyakit penyerta. Sekarang kita lari ke Indonesia. Indonesia tahu ya lagunya aja Rayuan Pulau Kelapa. Indonesia beach-nya banyak, pantainya banyak. Di situ banyak terdapat kelapa ya yang sebetulnya murah dan banyak. Nah, hubungannya apa tuh? Tadi COVID, komorbid, sekarang air kelapa. Kita akan lihat hubungannya nanti pada terakhir akan terlihat bahwa itu sangat berhubungan sebetulnya antara si komorbid tadi dan kekayaan alam kita ya yang kita punya air kelapa di mana. Nah, kita tahu ya kalau kita potong kelapa hijau yang tampak seperti di slide itu akan keluar airnya. Airnya itu enggak banyak. Satu butir kelapa hijau hanya akan mengeluarkan setengah sampai 1 cup air kelapa muda. Ini yang dibahas yang air kelapa muda ya. Kita tahu kalau 1 cup itu kan kira-kira ya 1 cup 250 cc, 240 cc, kalorinya sebetulnya enggak terlalu besar ya. Dia hanya 46 kalori dan dia mengandung karbohidrat, serat, protein, vitamin C, magnesium, manganis, potasium itu kalium ya, sodium itu natrium, dan kalsium. Ya, jadi ada itu kira-kira chemical composition-nya dari kalau kita teguk 1 cup air kelapa. Nah, air kelapa muda ini ada penelitian di situ. Penelitiannya pada tikus, ya, rat and mice, bahwa ternyata
air kelapa muda ini bersifat anti-inflamasi. Tadi kita ingat kan bahwa si COVID itu dia mempunyai sifat yang pro-inflamasi. Si air kelapa muda ini poten anti-inflamasinya. Kenapa disebut berkali-kali air kelapa muda? Karena rupanya kandungan nutriennya beda antara air kelapa muda yang 5-6 bulan umurnya atau tua umurnya udah setahun lebih. Yang air kelapa tua adalah moderate, anti-inflamatorinya moderate, sedangkan air kelapa mudanya adalah poten. Nah, nih, berapa kandungan antioksidannya? Air kelapa itu 450 ml per hari, diminum ya 450 ml, berarti lebih dari 1 cup tadi, ya kira-kira hampir 2 cup. Selama 30 hari, dia akan meningkatkan enzim-enzim antioksidan. Nggak usah lah, enzim-enzimnya nggak usah diingat-ingat, tapi intinya bahwa enzim-enzim ini enzim baik karena dia bersifat antioksidan yang akan dapat mengurangi kronik degeneratif disease tadi. Ya, dia akan mengurangi, lama-lama terkikis. Kalau misalnya sudah ada plak-plaknya ya, tidak akan memperburuk lagi. Sehingga dia dapat mencegah oxidative stress. Ini kebetulan trialnya dilakukan pada penambang emas tradisional. Penambang emas tradisional ini terpapar sama merkuri. Merkuri adalah stres oksidatif dan diberikan air kelapa dan dapat mengurangi stres oksidatifnya. Selain itu, air kelapa juga dapat mengurangi Nah, selain itu, antioksidan juga dapat memperbaiki sensitivitas dari insulin. Ini buat yang menderita diabetes atau yang pre-diabetes, di mana insulinnya sudah tinggi. Dia punya efek anti-hipertensi. Ini trial ini dilakukan uji cobanya pada tikus ya. Tikusnya dikasih makan gula yang banyak ya dan dibikin menjadi darah tinggi. Dan ternyata efeknya si air kelapa muda itu memperbaiki sensitivitas insulin dan menurunkan hipertensinya. Tikus lagi pada diabetes dan pre-diabetes. Kita tahu ya kalau buat yang diabetes pasti tahu tiap 3 bulan sekali kontrol yang namanya A1C. Ya, A1C-nya ini idealnya jangan ada di atas 6 ya, dan ini dapat diturunkan, memperbaiki gula darah sewaktu, mengurangi stres oksidatif. Terus pertanyaannya, gimana dong? Ya kalaupun tidak diabetes, sebetulnya meal plan ini dia karbohidratnya rendah, dia nggak tinggi ya. 3 gram serat dan terdiri dari digestible carb, artinya karbo yang dapat terdigest dengan baik itu 6 gram per kali. Jadi baik untuk orang diabetes maupun orang tidak diabetes sebetulnya tidak ada masalah dengan konsumsi air kelapa pada batasan normal. Magnesium, dia mengandung magnesium tadi. Magnesium ini sendiri juga dapat meningkatkan sensitivitas dari insulin. Jadi kalau orang diabetes itu insulinnya itu resisten. Jadi nggak mempan, meskipun sudah tinggi, gula darahnya tetap nggak bisa diserap masuk ke dalam sel ya. Jadi tetap jadi akibatnya gulanya di darah tetap tinggi walaupun insulinnya juga tinggi. Nah ini lagi nih biasanya endut-endut, yang perutnya buncit-buncit ya. Biasanya kalau dicek, aduh SGPT MAOT-nya kok jadi tinggi ya. Nah ini biasanya nanti lama-lama jadi perlemakan hati. Kalau perlemakan hati terus-terusan bahaya, bisa menjadi sirosis. Kalau sirosis ini akan menjadi lebih sulit untuk dikontrol. Nah pada tikus di sini juga tikusnya dibikin toksik hatinya, dikasih CCL4 ya. Dibandingkan dengan tikus biasa, kemudian tikus yang dibikin toksik CCL4 dikasih air kelapa muda. Nah, rupanya tikus yang dikasih air kelapa muda, enzim-enzim hati yang tinggi itu dapat ini juga bersifat hepatoprotektif. Oke, sekarang bagaimana dengan kesehatan jantungnya? Kalau kesehatan jantung, tikus lagi nih, tikusnya dikasih air kelapa 4 mili per 100 gram berat badan tikus. Setelah 45 hari, nilai kolesterol dan trigliseridanya akan berkurang. Kita tahu kan kalau ada kolesterol, sering kan ngomong, aduh kolesterolku tinggi nih, pasti dikasih obat. Kalau udah tinggi, obatnya namanya statin. Buntutnya ada statin ya. Dan ternyata
untuk kesehatan jantung pada tikus selama 45 hari itu penurunan nilai kolesterol dan trigliseridnya sama efektif dengan pemberian statin pada tikus. Nah, cuman kalau ini kita ekstrapolasi ke manusia, ini akan dibangun. Jadi akan butuh sekitar 2,7 liter air kelapa per hari. Ya, itu tinggi ya. Terus sekarang dengan pasien dengan hipertensi, ini pasien, berarti bukan tikus, berarti ini orang. Ya, penelitiannya pada orang. Di bawah selalu saya berikan jurnal-jurnalnya yang untuk mendukung, jadi ini sesuai dengan jurnal yang ada, yang dibahas. Bahwa kalau ini pada pasien dengan hipertensi, air kelapa muda segar 300 ml, 2 kali per hari, jadi 600 ml, ya kira-kira 2 cup lebih. Selama 14 hari berturut-turut akan menurunkan tekanan darah sistolik, ya bukan diastolik, itu sistolik. Jadi yang atas, kan kalau tekanan darah yang atas, yang bawah, yang atas akan turun. Kenapa? Karena air kelapa muda itu mengandung kalium. Kalium itu kalau bahasanya yang sering dijurnal namanya potasium, karena orang Amerika sebutnya potasium. Nah, ini akan memperlebar pembuluh darah dan memperbaiki fungsi endotel. Endotel itu sel-sel yang ada di lapisan pembuluh darah. Selain itu kita pasti tahu ya, kita kan sering ya kalau mulai ada umur pasti minum obat yang biar nggak clotting, biar darahnya nggak beku, karena kalau nyumbat nanti jadi stroke atau jadi heart infarct. Ya. Nah, air kelapa ini dia mempunyai aktivitas yang bersifat antitrombosis atau mencegah penggumpalan darah. Nah, satu lagi nih, buat yang melebar dan menggendut dan menjadi makin cabi pada masa-masa dikurung, stay home, ya naik kiloannya dan perutnya mulai buncit. Nih, air kelapa ini diberikan pada hewan. Diberikan pada hewan, ya, dan hewannya juga rats. Di situ diberikan makanan tinggi lemak, hewannya dikasih lemak yang banyak, dikasih fruktosa yang banyak. Air kelapa ini ternyata mengurangi massa jaringan lemak karena dia berpengaruh pada hormon leptin. Leptin itu hormon yang bilang stop makan dong, udah cukup, udah banyak, stop. Nah, ini mempengaruhi positif pada leptin dan dapat mengaktifasi metabolisme lipid, ya, dan juga bersifat anti-inflamasi, anti radang lagi tadi. Nah, sekarang yang hobi olahraga, sekarang saya dengar banyak yang beli sepeda goes-goes ya, atau yang olahraga di rumah sendiri, pasang YouTube. Nah, sekarang kalau dia sudah olahraga, dia kan keringetan tuh biasanya. Di sini ada perbandingan, satu adalah minuman khusus olahraga, ya kita nggak boleh sebut merek ya. Terus yang satu lagi air kelapa muda. Ini kita bandingkan ounce per ounce, artinya dalam dosis yang sama. Air kelapa itu kalorinya lebih rendah kalau dilihat ya, gulanya lebih rendah, kaliumnya lebih gede, tetapi garamnya lebih rendah dibandingin yang minuman khusus olahraga. Jadi sebetulnya air kelapa muda ini dapat dijadikan alternatif untuk minuman alami yang supaya kita terhidrasi lagi, jadi tidak kehilangan cairan selesai olahraga. Oke. Sekarang kita sampai penelitiannya. Penelitian yang banyak adalah pada hewan dan rata-rata pada tikus dan kelinci. Pada penelitian pada hewan, kita tahu bahwa air kelapa muda tadi sudah kan satu-satu udah diceritain, ini diulang lagi ya resume. Mengurangi risiko penyakit jantung, menurunkan kolesterol yang jahat, menurunkan trigliserid, mengurangi perlemakan hati, anti penggumpalan darah, dapat mencegah batu ginjal, dan yang terakhir ingat yang tadi, mengurangi massa lemak. Nah, sekarang kadang orang bingung kolesterolku nih loh, aduh gimana ya? Itu penyakit itu namanya dislipidemia. Dis adalah sesuatu yang salah. Lipid adalah lemak dan emia ada di darah. Jadi sebetulnya kadar lemak di darah yang either terlalu tinggi atau terlalu rendah. Walaupun biasanya kalau di kita yang kalau yang jahat tinggi, yang bagus rendah gitu ya. Jadi ini yang namanya trigliserida, kolesterol, LDL, HDL. Oke. Terus pada penelitian pada manusia, ya ini yang pada manusia ya. Kalau tadi pada hewan,
yang banyak tadi tikusnya, cucu tikusnya, kemudian kelincinya, kok ini manusia, ada pada hipertensi, tadi udah disebutkan, ada pada diare sebagai antioksidan dan untuk rehidrasi. Ini studi-studinya ya, saya citat beberapa di sini. Ini untuk sistolik dan diastolik, kemudian terhadap enzimnya, kemudian kontrol hipertensinya. Oke, ini semua studi-studinya. Nah, dosisnya berapa sih? Kalau bagus gitu kok minum aja pagi siang sore malam sebanyak mungkin, nggak boleh ya. Jadi dosisnya yang ada di penelitian adalah pada darah tinggi itu kira-kira tadi 2 cup lebih dikit ya. Kalau pada orang yang exercise terus dia menjadi dehidrasi, penelitiannya mengatakan bahwa dia diganti cairan tubuhnya sebanyak 120% dari cairan tubuh yang hilang dilakukan 1 jam setelah olahraga. Dia ngerti 120% karena dia diukur. Ya. Nah, apakah ini safe minum air kelapa? Sebetulnya sebagai minuman ya, karena kita tahu air kelapa ini diinfus pada zaman-zaman dulu, zaman perang Vietnam diinfus ya, tapi ini yang dibahas adalah sebagai minuman cukup aman. Kalau anak-anak kemungkinan aman asal diminum dalam dosis yang wajar. Pada kehamilan dan menyusui ini di sini blank ya, senatik karena belum ada cukup penelitian. Nah, kapan sih aku mesti hati-hati nih, jangan sampai mata kelapaan. Begitu lihat kelapa pengen, banyak gitu ya. Hati-hati pada orang-orang yang sudah mempunyai kadar kalium yang tinggi. Karena kita tahu kaliumnya pada air kelapa relatif dibandingkan dengan yang pada minuman olahraga tadi juga lebih tinggi ya. Jadi takutnya nanti ketinggian kaliumnya. Kalau kalium kan akibatnya terjadilah aritmia atau gangguan irama jantung, kadang-kadang saking kagetnya orang bisa pingsan ya, dan bisa fatal. Kemudian juga untuk pasien-pasien yang minum obat darah tinggi ya dikira-kira karena air kelapa tadi secara teori kan dapat menurunkan tekanan darah, sedangkan minum obat darah tinggi. Nah, nanti apakah itu bisa berpengaruh ya. Kemudian pada orang-orang dengan gangguan ginjal juga karena kadar potasium tadi, kaliumnya pada air kelapa sebaiknya berhati-hati. Terus sebetulnya kalau side effect-nya gimana ya? Kalau diminum per oral, ya kita orang Indonesia, orang tropis, kita mestinya tahu ya, buat toleransinya cukup baik. Ya, kemudian pada orang yang sedang olahraga dan membutuhkan rehidrasi juga dibandingkan dengan minuman yang bersoda ya, itu dia tidak menyebabkan perut jadi begah ya, lebih kembung gitu. Mal itu di air kelapa sebetulnya relatif lebih jarang. Dan sampai sekarang dengan dosis yang baik dan penggunaan yang benar, dia tidak ada laporan tentang efek samping yang signifikan. Terus ini terakhir saya mau citat beberapa ini ya, beberapa orang ya, selebriti kayak Adriana Lima nih. Karena dia kan hidupnya di Brasil, jadi dia bilang bahwa coconut water tuh buat dia bagus. Dia bilang di Brasil banyak, dari kecil aku juga minum itu, ya. Siapa lagi? Michelle Forbes. Dia bilang bahwa kalau dia untuk resep pola hidup sehat dia lebih banyak menggunakan plant-based diet, jadi diet yang basically adalah tanaman, ya. Karena dan untuk breakfast dia sering campur fruits dan nuts ya, dan dia sangat addicted bahkan ke coconut water untuk elektrolitnya dan untuk hidrasinya. Jennifer Morrison bilang apa nih? Oh, saya selalu minum coconut water sebelum saya workout ya, karena kalau nggak dikasih itu badan saya craving katanya. Dan Rihanna, siapa yang tidak kenal Rihanna? Aku rasa Rihanna semua kenal. Ya, dia bilang I drink a lot of coconut water. It balance out all the other toxic stuff I put into my body. Dan yang ini adalah si Conor McGregor. Satu lagi, I try to eat healthy all the time. I don't eat takeaways. I drink mostly water or coconut water. Saya rasa saya selesai sampai di situ. Moga-moga tadi tidak terlalu lama ya. Nah, saya kembalikan ya. Ya, Mas Ferry. Ya, baik. Terima kasih pada Dr. Maya. Tentunya informasi sangat bermanfaat, tapi kembali karena ini webinar dan waktunya memang terbatas ya, Dok ya. Jadi nggak bisa
dipaparkan secara gamblang semuanya gitu ya, karena kita kan itu akan sekolah lagi ya dok ya kalau belajar dengan sebanyak itu ya dok ya. Karena penting semua saya lihat, dan di era COVID seperti ini melihat masalahnya COVID itu dengan penyakit-penyakit penyertanya, sedangkan penyakit penyertanya itu kalau dokter bahas tadi dari air kelapa itu sebenarnya cukup bisa dibilang cukup bisa mencegah atau mengatasi atau mengurangi dari resiko-resiko penyakit penyerta tadi yang bisa memperparah kondisi pasien COVID ya, tentunya dari penelitian-penelitian yang dokter paparkan tadi. Oke dok, ini juga mengingatkan kepada teman-teman semua yang sedang menyaksikan, kalau misalkan ada pertanyaan, karena ini waktu terbatas kan ya tadi, jadi mungkin masih belum terbahas oleh Dokter Maya, bisa langsung tanyakan di kolom komentar, mungkin yang nonton di YouTube, atau mungkin yang ikut dari Zoom bisa langsung tanyakan, nanti akan saya bacakan dan juga akan saya akan saya bacakan, dan Dokter Maya tentunya akan. Oke, nah ini kita lanjut ke sesi Q&A ya dok ya, question and answer atau tanya jawab. Kebetulan sudah ada beberapa yang bertanya di YouTube nih, di kolom komentar YouTube. Mungkin saya akan bacakan ya dok ya. Pertama dari Iriani Rashid. Ini pertanyaannya adalah, dok, untuk mengurangi fatty liver sebaiknya minum air kelapa berapa banyak per hari? Nah, mungkin tadi sempat ada pembahasan fatty liver atau hatinya berlemak gitu ya dok ya, karena pola hidup. Nah itu katanya untuk air kelapanya berapa banyak gitu. Oke, langsung dijawab ya, kita nggak kumpulkan dulu ya, berarti langsung aja ya. Iya, langsung aja dok, nanti akan saya bacakan lagi yang lain. Ibu Herani tadi, bahwa tentunya kita tidak bisa hanya menggunakan air kelapa. Ya, kebetulan di topiknya adalah air kelapa, tetapi untuk mengurangi suatu penyakit yang bersifat kronis, kita harus ingat semua pilar. Ya, jadi itu adalah tidak boleh stres. Oke. Stres. Nah, stress reduction pada masa ini akan sangat sulit ya, karena masa-masa kita semua sulit, kita semua susah, kita semua diuji, tapi tetap masing-masing harus berusaha untuk mengatasi stresnya. Ya, kemudian nomor 2, nutrisinya harus benar. Jadi Bu, kalau nutrisi itu kita akan menggunakan diet yang bersifat non-inflammatory diet. Non-inflammatory diet ada karbonya nggak boleh terlalu banyak, sugarnya harus dipangkas. Kita harus lebih banyak makan vegetables, terus kita butuh protein, ya, dan kita butuh asupan lemak sehat. Jadi jangan terlalu takut kok lihat lemak kabur duluan, ya, seperti itu. Tetap ada lemak-lemak yang sehat. Inilah namanya diet-diet yang non-inflamasi sifatnya. Kemudian kita membutuhkan suplemen, karena kita tahu bahwa alam kita di secara natural udah nggak menyediakan seperti zaman nenek moyang kita dulu. Nah, air kelapa ini masuk sebagai salah satu untuk membantu. Ya, misalnya jadi misalnya saya udah karena saya perlu makan hati, kan banyak Indonesia kaya spicesnya, ada kunyit, ya kan, ada temulawak, ada jahe, yang nah, seberapa banyak khusus pada permasalahan hati tidak ada penelitian pada manusia. Tetapi kalau kita lihat secara gampang aja deh Bu, gampang aja, karena yang ada di manusia adalah penelitiannya sekitar 500 mili, 400 mili, 600 mili, jadi kira-kira 2 cup per hari. Nah, tidak boleh tambah gula. Nah itu ya dok. Ditambah soalnya kan air kelapa juga udah enak ya dok ya. Ditambah gula juga biar apa ya? Supaya biasanya jadi enggak ya maksudnya. Iya benar. Iya, karena air kelapa biasanya yang dijual di gerobak atau apa itu ditambahkan lagi gula ya dok. Padahal sebenarnya udah air kelapanya saja udah cukup enak ya. Selalu ada note sesudahnya bahwa please ya jangan ditambah-tambahin lagi biar makin asoy dan makin enak gitu. Ya. Stres, kita minum makan yang benar, kita tambah suplemen, kita juga mesti tidur cukup, kita Oke, baik. Ini dok, saya juga jadi pengen nanya, ini kan karena kelapa tadi saya lihat juga banyak banget manfaatnya, karena saya pun juga salah satu
buah yang saya suka ya, karena bukan hanya dimakan, itu diminum gitu kan, jarang-jarang kalau misalkan yang lain jus ini tinggal diminum gitu ya. Nah, ini biasanya kalau misalkan di pantai-pantai, oke, kita banyak. Mungkin di kota pun sebenarnya orang banyak juga untuk beli kelapa batok tapi. Tapi kan susah ya Dok kalau misalkan kita pengen minum air kelapa tapi bawa batok ke mana-mana, bawa di mobil, bawa di motor gitu kan lucu ya Dok ya. Agak susah juga mungkin motongnya harus bawa golok kemana-mana. Nah, ini kan ada Dok di minimarket yang saya lihat juga sebenarnya dalam kotak gitu. Nah, itu ada perbedaannya nggak sih, Dok? Mungkin apakah itu lebih baik atau lebih praktis, dan secara kandungannya itu bisa dijelaskan nggak sih, Dok? Kayak Dok? Jadi itu tergantung macam-macam merek, dan saya di sini tidak bisa menyebut merek ya. Jadi masing-masing harus bijaksana untuk melihat sendiri, karena di belakangnya kan nggak mungkin dong, nggak ada tulisannya, gulanya berapa, kalorinya berapa, packagingnya seperti apa, diambil dari kelapa apa, ya kan? Jadi itu harus dibaca sendiri, karena kita harus tetap membaca label, tidak cuma air kelapa. Semua yang lain harus membaca label, dan tentunya masing-masing brand akan berbeda. Saya nggak yakin kalau brand itu kompak sama semua isinya persis plek ya. Jadi tolong poinnya jangan yang banyak gula. Oke. Poinnya jangan banyak gula ya Dok. Intinya, tapi untuk manfaat dari air kelapanya itu sendiri, itu bisa didapatkan nggak sih Dok? Biasanya dari, misalkan ada yang biasanya isinya air kelapa murni, atau mungkin ada yang sudah dicampur lagi. Nah itu kan mantap bisa didapatkan nggak sih Dok? Ya exactly, makanya mesti baca labelnya. Oke, baik. Berarti labelnya pesan dari Dokter Maya ya? Kita nggak mau baca label. Iya, itu dia yang harus dibiasakan sebenarnya ya Dok. Ya, apapun yang dibeli sebenarnya lihat labelnya ya. Kecil sih ya, Mas Dery ya. Ya kalau kecil yang udah rada-rada tua, ya tolonglah kacamatanya dipakai. Iya. Baca dulu. Oke, baik Dok. Oke, ini udah mulai banyak yang bertanya ya Dok ya, karena mungkin tadi masih nunggu dulu, masih bingung nanya apa, sekarang udah banyak yang nanya nih Dok. Jadi mungkin saya akan coba bacakan dari teman-teman semua yang lagi menyaksikan dari Dika Karisma Dok. Dok, izin bertanya, apakah meminum air kelapa dapat men-trigger banyak sedikitnya sel sperma? Saya pernah dengar dari orang tua zaman dulu. Nah, ini yang biar biar subur Dok, katanya gimana? Bisa nggak Dok air kelapa biar subur spermanya untuk laki-laki khususnya Dok? Kayaknya enggak ya Mas, karena penelitiannya nggak ada sama sekali. Even pada tikus saya nggak ketemu ya. Jadi kayaknya enggak ya. Karena kita kalau di kedokteran kita mesti selalu balancekan dengan adanya jurnal. Makanya itu tadi hampir tiap slide saya usahakan ada jurnal. Ya, oke. Berarti belum ada dari penelitian yang mengatakan bahwa itu benar meningkatkan produksi sperma gitu ya Dok ya? Nanti kalau misalnya ada mau meneliti ya kita semua. Siapa tahu ya. Tidak ada ilmu yang berhenti di hari ini. Iya. Jadi intinya sebenarnya karena belum ada cukup bukti aja ya Dok ya sebenarnya. Tapi bisa aja ya. Ya, wisdom kita yang berpuluh. Saya tahu waktu itu saya misalnya nih, saya punya anjing gede banget, anjing German Shepherd, ya anjing gembala. Dia diracun rupanya. Saya ingat saya bilang kasih air kelapa muda karena dia bersifat detox. Nah, itu adalah suatu folk wisdom. Cuman kalau soal detox, tadi ada ya penelitiannya dengan tikus yang dikasih CCL4. Gitu loh. Iya. Mas, belum ada penelitiannya, jadi kita nggak ngerti soal sperma itu ya. Nanti meneliti kalau itu folk wisdom masyarakat. Oke, baik Dok. Ya, kita lanjut ya Dok ya. Ini nanya, dari Ocin, Dok, kalau air kelapanya dicampur perasan jeruk nipis, apa sehat ya Dok? Selama cuma air jeruk nipis is oke lah ya, asal jangan air jeruk terus terlalu asam terus saya kasih honey. Nah itu dia ya. Jadi aku campurin dong sama honey yang banyak biar enak. Nah itu pesan dari Dokter Maya ya, teman-teman yang menyaksikan nih. Ini air kelapa bagus, mau apapun bentuknya, intinya jangan terlalu manis atau ditambah-tambahin lagi. Nanti kandungannya malah yang harusnya bisa mencegah penyakit penyerta, salah satunya diabetes atau penyakit gula, lah ini malah diciptakan karena ditambah-tambahin semua gitu ya Dok ya. Jadi jangan sampai kayak gitu ya teman-teman, itu harus diperhatikan. Oke, ini agak medis sedikit Dok, karena yang bertanya kebetulan dari dokter spesialis gizi klinik juga, dari Dokter Ongko Toto Prayogo.
Harusnya udah tahu ya dok. Oke, Dokter Maya, bagaimana mekanisme air kelapa muda koagulan? Nah ini obat-obat antikoagulan tuh efek untuk itu ya dok ya, biar nggak jadi penumpukan di pembuluh darah, betul ya dok ya? Dia mengandung kalium dokter, ya kalium. Okay. Kita tahu pada kaskade, waduh ngomongnya jadi medis, pada kaskade. Jadi medis ya. Yang dengan faktor yang bermacam-macam itu kita tahu dia membutuhkan kalium. Oke, jadi memang salah satu kandungan kelapa itu terkenal dari kaliumnya ya dok, yang manfaatnya tentunya banyak banget ya dok ya. Anti kram misalnya, yang suka kram. Tapi air kelapanya cuma disiram terus dipijet-pijet di situ ya. Diminum ya dok ya. Nah saya jadi penasaran dok, ini mungkin ada hubungannya dengan kandungan air kelapa itu sendiri. Biasanya saya pernah dengar nih, lagi-lagi dengar dari teman atau dari tetangga. Biasanya kan air kelapa bagus kalau misalkan kita konsumsi setelah olahraga ya dok ya. Tapi kalau misalkan sebelum olahraga kita minum, katanya jangan minum air kelapa sebelum olahraga, nanti malah lemas. Itu bener nggak sih dok kayak gitu dok? Itu kayaknya mitos. Mitos ya? Nah itu dia mitos ya. Nggak ada loh penelitian yang bilang minum sebelum olahraga. Karena kan tujuannya kita minum untuk apa? Itu ya, menggantikan cairan tubuh ya dok ya? Kan dan mengganti cairan tubuh. Jadi konyol juga ya kalau dia minum sebelum. Tetapi jangan salah, tadi di slide terakhir, itu kayaknya ada satu orang, dia itu runner ya, maraton runner. Dan dia melakukan itu sebelum olahraga. Sebelum olahraga? Mungkin saya nggak taruh di slide terakhir, tapi bahwa selalu sebelum olahraga dia minum dulu ya. Cuman again, karena tidak ada penelitian yang pasti, yang penelitian yang ada yang setelah exercise, jadi komentar kita rada susah di situ, karena itu berarti kita bisa case by case, ya kan? Ya, oke baik. Kita lanjut ya dok ya, ini masih banyak banget pertanyaan nih. Oke, dari Arwin Hutasoid. Dok bertanya, kalau minum air kelapa itu banyak kan manfaatnya. Nah, jika dalam sehari kita minum air putih kan rata-rata dibutuhkan katanya 2 liter. Apakah bisa dikombinasikan dengan air kelapa? Itu berapa banyak dok katanya? Oke, jadi dia ceritanya tiap hari nih mau motong kelapa ya. Atau mungkin gampangnya karena tadi ya dok ya, karena kemasan kan sekarang juga udah banyak. Mungkin dari situ bisa mau dikombinasikan dengan air putih mungkin dok gitu. Gini, kalau saya tuh melihat jujurnya aja ya, air kelapa tuh enak kan sebetulnya. Iya enak. Siapa yang belum pernah minum air kelapa? Coba angkat tangan. Ya rasanya sih kalau orang Asia tinggalnya di negara tropis, kita pasti pernah minum air kelapa. Sangat jarang lah orang yang nggak minum air kelapa. Jadi pertama itu kan kalau orang namanya orang hidup ini kan rasanya enak, ya kan? Pertama rasanya dia seger dan enak. Dan sebetulnya apalagi pada orang tua ya, kalau yang nanya masih muda kali, tapi terutama pada senior sering lupa minum, ya. Untuk minum air putih saja kan kadang-kadang tuh Mas Dery ya kan males itu loh. Jadi sering kebutuhan minumnya itu nggak terpenuhi. Cobalah kita kasih senior kita ya sedikit air kelapa. Jadi supaya dia juga ingat mungkin pada waktu tertentu gitu. Misalnya instead of ngopi, kasih kopinya dikasih air kelapa dikit atau taruh di samping di sampingnya ya. Jadi supaya dia ingat, oh iya ya asupan cairanku kurang gitu loh. Karena sering mereka lupa dan mereka cepat banget dehidrasi dan itu yang kita takutkan. Kalau dia dehidrasi, imunitas dia turun, nggak usah ngomong COVID, ngomong penyakit virus yang lain. Mungkin kayak flu biasa gitu ya dok ya, itu malah bisa nggak usah COVID ya dok ya. Karena dia kurang cairan. Maksud saya untuk mengingatkan ya mungkin ada sedikit seremonial ya, kasih aja sedikit, jadi dia pasti ingat dan dia akan ingat untuk masuk. Ya, oke baik. Ini dok, kita lanjut. Berarti itu tadi ya untuk Arwin Hutasoid, intinya khususnya untuk orang tua, kalau misalkan mengganti atau mengingatkan saudara kita atau mungkin orang tua yang sudah lanjut usia, itu menggantikan cairan kalau misalkan dengan air suka lupa. Nah minum air kelapa ya dok ya, karena enak kan, selain enak juga mengganti cairan dan mencegah dehidrasi. Karena tadi kalau misalkan dehidrasi, daya tahan tubuhnya turun, nanti nggak usah ngomongin COVID, penyakit-penyakit biasa atau virus biasa aja yang bukan COVID juga bisa malah menyebabkan penyakit ya dok. Itu dia. Jadi muntaber ya kan. Semuanya ya. Kan jadi dulu ada cerita bahwa di Vietnam waktu zaman perang air kelapa ini Iya, ini saya pernah dengar juga sih dok.
Terus itu aman ya dok ya? Nah itu nggak boleh ya, jangan ya, tolonglah. Jangan. Di Jakarta, Iya. aduh, rumah sakit di mana-mana, udah jangan infus pakai air kelapa. Ya. Jadi diminum aja ya dok, biar ngerasain enaknya gitu ya. Lagi pula, .com kepepet banget sampai nggak punya. Iya. Dan pasiennya udah dehidrasi. Ya. Itu kan jaga daya tahan tubuh kita ya. Oke, kita lanjut ya dok ya dari Aram. Nah dari Aram ini pertanyaannya katanya kalau ada kelapa utuh yang dibakar, khasiatnya itu hilang nggak dok? Dia muda apa tua? Karena memang beda. Kalau as long as dia muda is okay, nggak apa-apa. Nggak ada keterangannya sih dok. Oke, baik. Udah, kalau dia kepengen kelapa bakar, cuma saya nggak ngerti kenapa dia mau dibakar. Apakah ada taste yang lebih enak atau gimana? Berarti is okay sebetulnya. Oke, baik. Oke, kita lanjut dari Pujo Kurniato. Dokter, maksudnya air kelapa tua moderate, air kelapa muda poten itu maksudnya apa? Mungkin tadi dari ininya dok ya, untuk mencegah radang ya dok ya? Betul. Wah, untuk moderatornya super canggih. Tadi saya merhatiin soalnya saya catat-catat dok. Ada di slide kan, jadi gini loh maksudnya itu, kalau air kelapa tua, efek antiinflamasinya hanya moderate. Moderate itu enggak yang poten, dia di bawahnya. Sedang-sedang aja ya dok ya? Levelnya di bawahnya poten, jadi kalau pilih kelapa cari yang muda. Kelapa loh ya aku bilang. Bukan apa dok, bukan istri ya? Jangan ya kalau itu ya dok ya. Oke. Ya jadi itu ya tadi untuk Pujo Kurniato artinya air kelapa tua moderate atau air kelapa muda poten itu adalah kandungan anti radangnya, karena dari pasien COVID yang membahayakan adalah tadi dokter bilang proses radangnya dok ya, yang bisa memperparah kondisi pasien itu ya. Oke, baik. Dan tadi sekali lagi mengingatkan Dokter Maya juga sebagai protokol yang mengatur diet untuk pasien-pasien PDP, ODP, pasien-pasien positif COVID, bahkan untuk tenaga kesehatannya juga di rumah sakit gitu. Jadi memang beliau paham betul nih apa yang harus dikasih gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Davidson. Dok, untuk orang sehat, apakah boleh minum air kelapa setiap hari? Kira-kira boleh minum berapa banyak tiap hari? Nah, mungkin ini udah dibahas tadi sedikit ya dok ya. Bisa dijelaskan sedikit aja dok? Itu sudah ya tadi ya Mas Davidson. Mungkin ini tadi sebelum terjawab dengan yang tadi kan. Ya, tadi kan kalau selama sehat nggak ada masalah, around 450, 500, 600 ya kan, segitu mililiternya kan, kita 2 cup untuk lebih. Ya. Oke, ini ada nanya nih dok dari Putri Sena. Selamat sore dokter, apakah boleh mengganti sarapan hanya dengan air kelapa saja dengan 250 cc air kelapa katanya? Mana dok? Siapa yang nanya diet nih? Iya, lagi diet dok. Jadi dia mau ganti sarapannya dengan air kelapa. Gini ya, sebenarnya kalau mau diet yang berhasil tapi topiknya jadi diet, cobalah intermittent fasting. Ya, jadi kalau namanya intermittent fasting adalah kita akan makan dalam jeda waktu tertentu. Jadi misalnya kita sehari punya 24 jam, 18 itu atau 16 jam makan, 16 lah mungkin, kalau 18 nih kebanyakan, 16 jam makan, 8 jam enggak. Nah, kalau 8 jam enggak, mungkin dia bisa dijadikan snack gitu loh, di selingannya salah satu. Tapi kalau pagi-pagi kok nggak makan, terus kok ganti air kelapa juga ada sugarnya. Jadi artinya insulinmu tetap naik, tetap insulin gitu loh. Sayang juga, kenapa nggak digeblasin sih sampai siangan dikit gitu, terus air kelapanya di snacknya aja. Jadi baiknya gimana dok? Jangan hanya kelapa aja ya dok ya, harus tetap ini ya, harus tetap sarapan ya. Gini Mas Dery, maksudku nggak begitu. Maksud saya kalau memang yang nanya ini gendut, karena kayaknya arahnya dia mau menguruskan berat badan karena dia mau skip breakfast, tapi dia mau ganti air kelapa. Itu biasanya pertanyaan pasien yang kepingin turun berat badan biasanya. Nah, maksudnya begitu caranya. Kalau memang dia pagi nggak lapar, dia misalnya let's say dia laparnya jam 11, kita start di jam 11 saja. Jadi memanfaatkan delanya itu supaya insulin kita tidak naik, karena air kelapa itu biar bagaimana ada gulanya sedikit,
dia tetap meningkatkan insulin. Nah, kalau mau pakai air kelapa, go ahead, nggak masalah, tapi jangan sayang gitu loh, jangan di pagi hari itu, tapi manfaatkanlah itu sebagai misalnya minum air putihnya, ambil setengah, air kelapanya setengah. Jadi tetap bisa berada, bisa turun karena kita tetap ada pola yang tadi jendela makan itu. Oke, jadi yang diperhatikan adalah waktu makan ya, dari tadi intermittent fasting. Kalau dia hanya minum air kelapa pagi, tapi tetap insulinnya spike. Mendingan air kelapanya diputar gitu loh di waktu yang sesudahnya. Baik dok. Oke, jadi itu ya tadi penting. Tadi udah dibalas, makasih katanya dok dari kebetulan nontonnya di Zoom tadi. Oke dok, tadi kan dokter juga sempat bahas bahwa kelapa itu tetap mengandung gula dok. Nah tapi itu untuk kandungan gulanya itu sebenarnya hitungannya air kelapa itu adalah apa dok? Tinggi kah atau rendah kah atau sebenarnya cukup atau bagaimana dok? Jangan bandingin sama soda. Jauh air kelapa lebih oke. Ya karena kan tadi kita kan sudah bawa itu nutrien kontensnya dia 46 kalori per cup. Ya kan? Jadi itu sangat low. Bahkan untuk orang diabetes tadi kan ada juga di slide bahwa untuk orang pun dengan kandungan serat dan kandungan gulanya yang rendah, air kelapa boleh consumable. Oke. Jadi kalau dan tadi kan sempat bahas sedikit kalau misalkan ada air kelapa kemasan yang mungkin mengandung sari air kelapa yang memang juga baik gitu ya dok, itu berarti aman untuk dikonsumsi ya dok ya? Maksudnya baik untuk... Gantung baca labelnya. Oke, berarti ya. Karena kita nggak ngerti air kemasan kelapa ada banyak. Oke, berarti ya itu ya. Kalau mau praktis harus baca tetap labelnya ya dok ya. Aku bilang tadi loh, kalau yang udah tuaan juga pakai kacamata di bawah lampu. Itu karena memang label itu biasanya kecil-kecil, nggak gede-gede. Iya. Kalau gede-gede hilang nanti judulnya ya dok ya. Adanya cuma Oke, baik, kita lanjut ya dok ya, karena waktu tinggal sebentar lagi nih dok, kurang lebih sekitar 5 menit lagi. Cepet banget ya? Iya, cepet banget. 5 atau 10 menit lagi, mungkin nanti saya akan mendapatkan briefingan ya. Kita lanjut dulu ke pertanyaannya dok ya. Dari Sri Suranti, untuk pasien CKD dok atau gagal ginjal itu boleh nggak sih yang lagi cuci darah minum air kelapa? Nah itu sebaiknya konsul ke dokternya. Kalau saya akan sangat berhati-hati karena kita tahu bahwa kadar kaliumnya itu loh, Mbak. Ya, jadi ringan. Saya nggak tahu kalau dia setelah cuci darah. Jadi misalnya setelah cuci darah kita biasanya juga protein kita berani naikkan dikit, ya kan? Nah setelah cuci darah maybe safer, tapi tetap biar bagaimana saya nggak ngerti stage berapa, level berapa, saya nggak ngerti kadar potasiumnya, natriumnya berapa. Jadi lebih baik dokternya karena ini jelas kasus khusus kan, bukan kayak gitu yang memang sehat. Dan kondisi pasiennya bisa berbeda-beda ya dok ya? Exactly, ya. Oke, ini saya baru dapat briefingan, ternyata boleh kita lanjutkan saja dok, karena memang masih waktunya cukup fleksibel. Jadi bagi teman-teman yang masih ingin bertanya seputar COVID, gizi, ataupun khususnya air kelapa yang sedang dibahas saat ini untuk bahaya penyakit penyerta pada pasien COVID-19, topik pada sore hari ini bisa langsung ditanyakan lagi di kolom komentar, ataupun yang ikut Zoom bisa langsung ditulis di chatnya ya. Oke. Kita lanjut dari Desi Budiman. Izin tanya bagaimana dengan buah kelapanya dimakan di samping airnya dok. Nah itu manfaatnya gimana dok? Aduh, kalau udah itu, jadi maksudnya mau dikerokin sih makan gitu ya enak sih. Iya. Kita tahu buah kelapa nggak jelek, kandungannya pun bagus, yang florat ya, yang bisa membuat imun. Nah, sebetulnya ada satu lagi, nanti kalau udah kandungannya tambahan lagi minyaknya bagaimana and so on. Basically kelapa itu makanan yang multifungsi dan dia cukup sehat. Secara besar saja. Nah, oke dok. Kita lanjut karena kelapa bagian dari plant based sebenarnya dok. Ini ada yang nanya sebenarnya dari segi dietnya dok. Dari Ventialia, bagaimana pendapat dokter tentang plant based diet? Gitu. Terima kasih sebelumnya dok. Gitu. Mau jadi vegetarian gitu ya? Mungkin sih seperti itu kali ya dok ya. Vegetarian makannya. Gini ya, kita itu mesti hati-hati karena sebetulnya kan kita ini pemakan segala. Kita kan omnivore. Sebetulnya kita bukan cuma makan daging, karnivor, kita juga bukan herbivore yang cuma makan sayuran. Jadi harusnya kita balance ya, jangan cuma makan sayur doang. Karena kalau kita makan hanya plant based doang, khawatirnya adalah
kita tidak mempunyai kecukupan protein karena kita butuh juga protein hewani. Jadi untuk protein nabati itu kan beda ya, mungkin beda culture. Karena orang Indonesia ini biasa makan biji-bijian yang banyak. Nggak biasa, kita nasi kok. Ya kan, kita grainnya kita nggak dididik dari kecil untuk banyak. Ya, jadi kita khawatirkan bahwa asupan proteinnya nggak akan cukup. Setelah itu juga asupan besi, asupan kalsium, apa cukup ya? Saya curiga kalau benar-benar dia vegetariannya benar-benar pure vegan ya, kecuali kalau dia ovo pesco, ovo vegetarian, itu rada beda. Vegetarian makan ikan, masih makan telur, itu sih maybe masih minum susu, dan itu could be different gitu. Tapi kalau yang dia strict vegan diet, curiga saya juga ke B12-nya ya, apakah vitaminnya ya dok ya. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ya dok ya. Pertanyaan yang akan saya bacakan selanjutnya dari Ian Adriana. Dok, saya orang kalau berkeringat itu cukup banyak. Berapa dosis saya harus minum air kelapa setiap hari agar tidak berlebih begitu dok katanya? Ini nggak pakai olahraga dok, keringetan gitu ya? Iya. Saya juga cukup berkeringat nih dok orangnya soalnya. Jadi ini mungkin saya agak mengerti ya Ian Adriana ini ya. Dosis penelitiannya kan kita nggak bisa tiru ya mas, karena dia diukur. Masa ini keringatnya mesti ditampungin semua. 120% dari itu. Ya gimana ya, kita kan awam nggak punya buat ukurnya ya mas. Jadi ya aja lah ya, kira-kira aja kan tadi kita sudah ada batasan sekitar 450 sampai 600 ml. Nah kalau keringatnya banyak ya mungkin segitu. Artinya top-topnya 600-nya mungkin. Kalau kan dia nggak perlu pengganti, mungkin 450. Oke. Tapi mungkin itu tadi ngomong kebanyakan juga kayaknya takut banget ya dok. Padahal mungkin kebanyakan tuh mungkin kalau udah berlebih banget. Padahal kalau minum 1 atau 2 gelas mungkin, atau 2 kotak gitu sebenarnya nggak masalah ya dok ya. Nah ya itu kan tadi udah ada ukurannya kan. Jadi mesti kotaknya berapa gede. Kalau kotaknya 2 liter gimana? Oh iya benar. Iya benar. Kalau kotaknya 2 liter juga itu baru berlebih ya. Jadi mungkin waduh. Maksudnya bukan 2 kotak 2 box dok ya, mungkin 2 kemasan gitu. Kalau 2 liter kayak galon ya dok ya. Yang natural butir kelapa tadi ada kan di slide depan bahwa 1 butir kelapa akan menghasilkan berapa mililiter. Kan jadi sedikit sebetulnya di kelapa itu airnya tuh nggak yang banyak banget. Jadi memang airnya tadi ya dok yang harus untuk mengganti itu. Oke, kita lanjut ya dok. Kalau misalkan itu kan tadi kita bahas sedikit tentang kebanyakan. Dari Aji Dominic ini menanya, dok kalau kebanyakan minum air kelapa berpengaruh nggak terhadap pencernaan? Ya, jadi kalau kebanyakan, tadi dia udah ngomong kebanyakan, ya kita bisa bloating. Jadi kembung, bloating, ya hal-hal seperti itu ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya, ini menanya mitos atau fakta ya dok lagi. Dari Solomon Salim, Dokter Maya, saya pernah dengar juga ada pendapat bahwa kalau kita minum banyak air kelapa itu nggak bagus karena bisa menyebabkan rematik. Nah itu gimana dok? Ini kayak mandi malam rematik gitu ya dok ya? Kalau itu ini mitos atau? Kalau dia bikin rematik nggak benar, karena sebetulnya rematik ini kita lihat dari mana? Karena semua disematik kan, semestinya itu artritis ya, artritis, sakit sendi, nyeri-nyeri sendi. Sebabnya mulai dari autoimun sampai asam urat, sampai yang penting basicnya inflamasi lagi kan? Ya radangnya ya dok ya. Tadi, sedangkan kita tahu air kelapa itu bersifat antiinflamasi. Oke. Ya berarti harusnya tidak. Berlawanan ya dok ya, berarti statementnya itu semua mitos aja ya dok ya? Iya, itu nggak kayak menurut saya sih nggak benar ya. Ya. Baik, kita lanjut dari Arun Tosoid lagi dok. Nanya kalau minum air kelapa setiap hari apakah bisa membantu kita tidak dehidrasi dan menjaga daya tahan tubuh kita bagus selama pandemi saat ini dok? Untuk menjaga daya tahan tubuh jelas tidak bisa didapat dari air kelapa saja. Pasti nggak mungkin. Ya, cuman mau tadi pilarnya udah disebut segitu banyak. Nomor 1 nggak boleh stres, nomor 2 mesti olahraga, ke bawah matahari olahraga. Bagaimana tiap orang harus benar, mesti makanannya yang seimbang. Tadi yang inflammatory diet, dan kita suplementasi. Nah, suplementasinya ini yang salah satunya dari sekian banyak
bisa kok pakai air kelapa gitu loh. Tapi Ya. bukan berarti terus minum air kelapa mencegah penyakit COVID, ya nggak bisa. Kan itu Mhm. banyak, sangat multifaktorial. Oke. Ya, baik. Ini ada yang bertanya lagi, Dok, dari Zevana Shezan. Wah, ini katanya sore dokter cantik, mitos atau fakta jika ibu hamil yang rajin mengkonsumsi air kelapa itu membuat bayi di kandung lahir dengan kulit bersih katanya, Dok. Kalau itu kayaknya maminya putih apa enggak ya sama papanya gitu. Kalau mami papa putih ya minum air kelapa ya putih, pasti. Iya, iya. Berarti sebenarnya dari genetik ya, Dok ya? Kita sekali Mbak kalau bikin putih karena Heeh. saya lihat ada ini ya, ada kandungan glutathione atau N-asetilsistein Hmm. atau apalah yang anti melanin, kayaknya nggak kelihatan ya di situ, dan vitamin C-nya pun nggak terlalu tinggi. Ya, jadi kalau Iya, iya, untuk iya. putih sih jauh kayaknya. Oke, baik, Dok. Soalnya, tapi kalau misalkan untuk ibu hamil sendiri, untuk minum air kelapa itu aman nggak, Dok? Nah itu yang penelitiannya itu rupanya belum ini ya, belum lengkap di Oke. situ. Kalau Ya. kita tanya dokter sendiri itu aneh pendapatnya ya. Oke, Karena baik. belum ada yang benar-benar sahih untuk itu. Oke, jadi memang masih dibutuhkan bukti lebih lanjut lagi ya, Dok ya? Lebih lanjut ya. Oke, baik. Ini ada yang dari MH Zainul. Mitos atau fakta ya, kalau bayi atau balita ketika gatal-gatal langsung diminumkan air kelapa bisa sembuh langsung. Nah, itu apakah bisa, Dok? Nah, jadi gini, ini kan sebetulnya yang tadi dia sebut dengan detox-nya itu kan sebetulnya. Kan orang Ya, tuh kan jadi gini loh, kita ini kan hidup di Indonesia. Kita ini orang timur. Jadi kita itu masih percaya akan adanya adem dan panas gitu loh. Kalau minuman ini kalau minuman itu bikin panas, kalau lagi gatal kasih sesuatu yang adem, cooling, ya. sifatnya itu kan air kelapa itu kalau di kita konotasinya adalah dingin sebetulnya, kita panas gitu. Jadi karena dia ada ruam-ruam, kok kasih itu supaya keluar semua dan menjadi detox. Yes, tetapi ya nggak seperti itu karena kita tahu ya Mas, ruam-ruam itu kan sebabnya juga macam-macam. Ya, jadi cari tahu dulu sebabnya terjadinya ruam itu apa. Ya. Baru kita bisa mengobati dengan cara yang baik dan benar. Tapi itu folk wisdom. Ya. Berarti udah kepercayaan dari nenek moyang gitu ya, Dok ya, maksudnya ya? Wisdom yang kita harus kaji ulang. Kita juga nggak boleh guru-guru bilang mentang-mentang kita sekolah atau mentang-mentang kita baca jurnal, itu sih nggak benar, bohong. Karena ternyata terbukti setelah diteliti banyak sekali dari folk wisdom itu yang justru ternyata benar gitu. Cuman masalahnya belum sampai. Ya, baik. Oke, jadi memang belum belum bisa dibuktikan selama bisa dikonsultasikan ke dokter, tapi tadi kalau mau minum sebenarnya nggak ada salahnya juga ya, Dok ya, untuk air kelapa kalau misalkan bayi atau balita gatal-gatal gitu ya. Cuman cari tahu dulu gatalnya tuh karena apa gitu. Kok gatalnya karena kutukan dikasih air kelapa kutunya tetap ada gitu ya. Iya. Nggak bikin mati kutunya juga ya, Dok ya. Mati kutunya. Oke, ini dengan orang yang sama bertanya bagaimana cara membedakan air kelapa degan hijau dengan air kelapa biasa dan lebih bagus mana, air kelapa hijau atau air kelapa bisa untuk ibu hamil. Nah, ini mungkin barusan udah dijawab kali ya, Dok ya. Mungkin kalau jenis kelapanya ini nanyanya jenis kelapanya, Dok. Air kelapa dengan degan hijau dengan air kelapa biasa itu bedanya gimana mungkin, Dokter? Saya ingat zaman saya kecil juga ibu saya tuh mau yang hijau dan ternyata hijau dan muda. Dan ternyata memang penelitiannya pun kita pakai yang coconut water. Jadi udah pakai air kelapa hijau muda itu yang benar, kadar antioksidan tinggi. Dan memang kalau kita bandingin itu sering disebutnya tender coconut water, tender karena dia umurnya masih muda dan itu memang lebih baik. Ya, berarti air kelapa muda hijau gitu ya, Dok ya. Yang paling disarankan tadi katanya udah lengkap banget tuh deskripsinya tuh ya. Oke. Nah itu, Dok, saya jadi sedikit penasaran. Tadi kan dokter dari awal sebenarnya bahas antioksidan ya. Dari antioksidan ini, mungkin teman-teman masih ada yang bertanya kenapa sih antioksidan ini penting khususnya untuk ya dia kan terkandung dalam kelapa dan khususnya untuk
penyakit penyerta atau pada pasien COVID, itu pentingnya apa sih dok antioksidan? Karena kan orang sering banget antioksidan, saya harus konsumsi antioksidan gitu. Tapi sebenarnya manfaatnya apa? Orang mungkin so tahu aja bagaimana gitu dok. Jadi gini Mas Dery, sebetulnya ini ada yang menarik dengan terjadinya COVID-19, pandemi ini. Orang-orang yang tadinya nggak aware, dia nggak pernah minum suplemen, dan dia happy, dan kemana-mana, dan dia sehat, sekarang jadi konsum nggak cuma antioksidan, segala macam suplemen. Dan waktu itu saya ingat ya, dalam waktu seminggu saya dapat telepon lebih dari 4 pasien yang bilang, dok, aku kok jerawatan ya, mukaku beruntulan semua sekarang ini beruntusan. Kita nggak pernah seperti ini. Itu karena kebanyakan suplemen. Oke. Dia suplemen diminum semua dan akibatnya reaksi seperti itu ya. Jadi kita itu sesuatu yang baik itu biasanya kurvanya itu kurva Bell. Tahu kan lonceng Bell. Jadi lonceng itu pada dosis tertentu dia bagus kan sampai di atas. Jadi enggak semuanya itu harus makin banyak gue makin oke gitu loh. Itu pada hal-hal alami juga seperti itu. Pada kunyit juga nggak boleh. Terus karena kunyit bagus, gue gerusin kunyit pagi, siang, sore, malam. Nanti itu berlaku secara, saya rasa ada umum itu ya, bahwa kita tidak untuk memakai sesuatu secara berlebihan. Oke. Sama halnya mungkin tadi dokter juga udah bahas pada kelapa sebenarnya dok ya. Itu juga kalau berlebihan. Terlalu antioksidan tumpukin semua. Ya, nggak benar. Iya. Memang kalau kata orang sebenarnya hidup itu harus seimbang ya dok. Jadi apa-apa juga dari apa yang kita makan atau minum pun juga harus seimbang ya dok ya. Betul. Ya. Oke, baik. Nih kita lanjut ke pertanyaan, masih ada pertanyaan nih dok. Dari Novi Ernawati, ya, dari Tangsel. Apakah yang komorbid boleh rutin minum air kelapa, terutama yang diabetes? Maksudnya ini hubungannya mungkin kebahas kayak yang pertama lagi dok, dari komorbid atau penyakit penyertanya ini, apakah boleh minum rutin air kelapa gitu? Dan apakah diabetes terutama? Mungkin ada anggota keluarganya. Itu sebetulnya boleh, ada di slide-nya kan yang bilang bahwa sebetulnya air kelapa itu sendiri kan kandungan seratnya lumayan, ya kan? Serat baju, serat nutrisi lumayan. Ya, kadang kalau ngomong serat, dok serat, jadi itu berserat ya dok. Artinya serat itu untuk melancarkan pencernaan gitu loh, maksudnya hal-hal seperti itu. Dan kandungan karbohidratnya pun nggak gede, ya gulanya nggak gede. So go ahead, orang diabetes nggak ada masalah. Ya cuma pertanyaan tadi, jangan 2 kali 2 liter diminum sendiri, kan begitu. Iya. Atau malah yang biasanya es kelapa yang biasa dijual pun ditambahin gula lagi, gulanya berapa banyak gitu ya dok ya. Nah itu baru yang nggak boleh ya dok ya. Jangan seperti itu. Ya baik, oke. Kita lanjut pertanyaan dari Retnowati Mulyadi. Itu pertanyaan, air kelapa apakah bagus untuk sakit lambung, katanya dok? Nah, ini sakit lambung ini kan berbeda-beda ya. Ada yang dia merasa sakit lambung karena menurut dia asam lambungnya tinggi. Oke. Menurut dia kan, tapi ternyata setelah dites dan dilihat ternyata asam lambung dia nggak tinggi, asam lambung dia malah kurang sebetulnya. Kan sering kejadian seperti itu dan asam lambung itu naik dan terjadilah yang namanya GERD. Penyakit ngetren gitu loh Mas Dery. GERD lagi ngetren sebelum COVID. Nah, itu bisa jadi bukan asam lambung yang tinggi, tapi asam lambungnya justru low sebetulnya. Oke. Nah, kita tahu loh, ayo air kelapa tuh asam apa basa? Kelapa tuh lebih acidic daripada dia basah. Oke. Lebih acidic. Jadi sebetulnya dengan pasien-pasien GERD tadi, dia boleh diminum kalau memang ternyata kita lihat bahwa sebetulnya asam lambungnya nggak tinggi kok, malah kurang mereka yang sering terjadi ya. Dan memang berarti bersahabat juga untuk lambung ya dok ya, kalau misalkan air kelapa ini karena tadi itu. Ya oke, saya menunggu sedikit waktu lagi bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung tuliskan lagi di kolom komentar di YouTube dari Indonesia Congress, dan juga bisa tulis di Zoom sini kalau misalkan memang lewat Zoom menyaksikan acara ini ya. Dan sambil menunggu juga saya jadi pengen nanya dok, kalau misalkan
air kelapanya itu sendiri, tadi kan saya bilang ada yang gulanya rendah, ada yang gulanya tinggi. Mungkin itu kan dari kemasan biasanya karena kan berbeda mungkin di antara produk, Dok. Tapi kalau misalkan air kelapa sendiri, itu dia untuk kebutuhan kita sehari-hari itu masuknya tinggi atau rendah, Dok, kandungan gulanya? Tadi aku udah jawab loh, Mas. Udah ya. Udah mulai capek nih. Udah jawab bahwa air kelapa itu sendiri, yang tadi yang slide bahwa dia kandungan gulanya nggak tinggi, makanya tinggi, ya. Diabetes dia nggak problem. Oke. Atau orang pre-diabetes dia nggak tinggi. Oke, baik. Nah, ini ada yang bertanya juga, Dok. Bagaimana kandungan kalium? Kan tadi kalium buah kelapanya tinggi, Dok. Nah, ini dibandingkan dengan pisang Ambon katanya gitu. Pisang kan juga terkenal ya, Dok, ya, dengan kandungan kalium. Jadi gini, pisang memang mengandung kalium juga. Cuman pisang itu kan kadang-kadang ini kalau pasienku yang gendut aja deh, anggap aja pasien yang rada-rada cabi yang gendut nanya, aku mau kalium, aku boleh makan apa? Apakah aku makan pisang? Apakah aku makan coklat? Karena coklat kaliumnya. Oke, ya. Aku makan air kelapa. Kalau saya sih jujur saya akan bilang minum air kelapa. Karena air kelapa feeling, dia lebih mengenyangkan. Ya. Kan kalorinya ntar gede. Ya kan? Apalagi coklat. Kecuali baik, berarti kalau dia dark coklat ya mungkin lah. Ya kalau dianya dark coklat gitu. Berarti kalorinya lebih rendah tetapi manfaat kaliumnya tetap bisa. Ya kan air diminum gitu kan perutnya rada anteng kan, nggak yang kayak dan dia ada hubungannya sama leptin kan tadi. Ya, oke. Ya, baik. Oke, baik. Nih ada pertanyaan lagi, Dok, dari Aisyah di Tangsel. Apakah air kelapa bisa untuk mengurangi frekuensi mimisan, katanya, Dok? Hah? Frekuensi apa? Mimisan. Waduh, tunggu. Air kelapa mempunyai efek tadi antitrombotik. Berarti dia anti blood clot. Berarti dia malah bikin lebih encer dong. Sedangkan mimisan itu keluar airnya. Kayaknya enggak deh. Kayaknya mending kau remesin daun sirih deh. Tanam daun sirih. Daun sirih. Sempelin. Itu masih benar terbukti ya, Dok, ya, dari yang kalau itu wisdom tapi terbukti. Itu salah satunya ya tadi ya. Pakai daun sirih gitu. Oke, Dok. Ini mengingat waktu kayaknya mungkin udah mulai nggak ada yang nanya lagi, Dok. Terakhir mungkin dari yang mungkin tadi ada yang kelewatan menyaksikan dari awal. Terakhir pesan penutup dari dokter untuk teman-teman yang menyaksikan pada topik hari ini, Dok, yaitu bahaya penyakit penyerta pada pasien COVID-19 dan juga khususnya dikaitkan dengan air kelapa yang tadi dokter bahas juga, Dok. Iya, jadi sebetulnya yang saya tuh kepingin menekankan ya, kita itu janganlah hanya gara-gara pandemi sekarang, jadi kita terlalu berlebihan atau kita takut atau malah kita cuek ya, atau gara-gara pandemi jadi terjadi perubahan-perubahan, karena sebetulnya Indonesia itu kaya kok, ya Indonesia spices. Kita dijajah sama Belanda, sama Portugis, sama Inggris, gara-gara kita mempunyai kekayaan alam yang kaya banget. Jadi mau ada COVID, mau ada penyakit, mau enggak, sebetulnya kenapa gitu loh. Kalau cuma minum air kelapa saja, itu kan enggak sesuatu yang berbahaya gitu ya. Jadi it's okay untuk konsum air kelapa, kecuali pada kasus-kasus yang tadi, yang memang super sangat jarang. Nah untuk COVID sendiri, yang sekarang pas lagi pandemi sendiri, kita kan sudah melihat ya bahwa kita harus katanya secara multipilar tadi, pilarnya jangan banyak stres. Kalau ada stres berusaha dilupakan, tidur yang cukup, berolahraga lah yang betul, yang sesuai ya, cari matahari, makan yang seimbang. Itu ya, kalau diperlukan suplemen ada beberapa macam ya, silahkan dikonsumsi dengan bijak. Dan kalau menurut saya sendiri, so air kelapa is just air kelapa, so itu nggak akan terlalu berbahaya gitu loh. Iya. Oke, baik, terima kasih Dokter Maya atas pemaparannya hari ini. Tentunya sangat-sangat bermanfaat dan saya harap dari teman-teman semua yang menyaksikan juga mendapat manfaatnya dan tahu sekarang penyakit penyerta pada pasien COVID itu apa aja, apa yang bisa dilakukan, bisa dicegah,
Dan salah satunya tadi manfaat-manfaat dan juga dosis air kelapa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Maya ya. Tidak terasa waktunya sudah 1 jam lebih mungkin ya malah menemani teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan juga ikut menanya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dr. Maya atas materi yang disampaikan. Dan saya diri akan memberikan waktu dan tempat kembali kepada MC. Silakan Mas Didik. Ya, baik. Terima kasih Mas Dery. Sangat menarik sekali. Dan juga Dr. Maya, terima kasih banyak atas materinya. Sangat menarik sekali. Ternyata memang dapat diketahui ya, air kelapa itu manfaatnya sangat banyak dan juga baik untuk dikonsumsi, dan pastinya juga dengan aturan takarannya yang dosisnya yang sesuai juga seperti itu ya. Pastinya juga saya mengucapkan sekali lagi kepada Dr. Maya yang sudah mengisi dan bersedia untuk mengisi materi pada sore hari ini, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Dery selaku moderator yang telah memimpin jalannya acara. Sangat seru sekali, sangat jelas pembahasannya dan juga sangat jelas gitu penjelasan dari Dr. Maya yang tadi sudah dijelaskan di awal. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan pastinya saya pun juga mengucapkan terima kasih pada para peserta atau teman-teman yang sudah bergabung pada webinar kita selama 1 jam lebih ya. Tadi cukup seru juga dan cukup excited juga, yang bertanya banyak sekali. Semoga para peserta juga ini mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Untuk itu, karena mungkin waktu yang sangat terbatas, Mas Dery dan juga Dr. Maya, saya Dik undur pamit juga. Jangan lupa subscribe channel YouTube ICM Official, karena kita akan membagikan webinar-webinar yang sangat bermanfaat bagi Anda semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Mas Dery dan juga Dr. Maya. Ya, selamat ketemu di lain kesempatan.